Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PPT kami tentang ketahanan nasional. Kami terdiri dari Muhammad Naufal Fadilah, Nisa Wulandari, Reza Dwi Hardano, Nazwa Aprilia, dan Yakub Subito. Yakub Subito tidak dapat berhadir karena bermasalah dengan jaringan. Ya, selanjutnya. Memahami beberapa konsep yang terdiri dari konsep aspek ketahanan nasional implementasi di Indonesia. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional, salah satu pengertian ketahanan nasional menurut Lembaga Pertahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Selanjutnya, secara etimologi, ketahanan nasional terdiri dari dua kata, yaitu ketahanan dan nasional. Kembali, nah, secara etimologi, ketahanan nasional terdiri dari dua kata, yaitu ketahanan dan nasional. Ketahanan yang berarti tangguh, kuat, gigih, tidak kenal menyerah, dan dapat menguasai diri, sedangkan nasional artinya menggambarkan bangsa yang mendiami suatu wilayah tertentu. KBBI menuliskan ketahanan nasional memiliki beberapa arti. Tetap keadaannya, kuat atau sanggup menderita sesuatu, dapat menyebarkan atau menguasai diri. Sedangkan nasional adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Selanjutnya, aspek-aspek ketahanan nasional terdiri dari beberapa dimensi, yaitu dimensi teknologi dengan memperhatikan pemanfaatannya, hukum dengan penegakan hukum yang adil dan transparan, lingkungan, perlindungan sumber daya alam dan keberlanjutan ekosistem, dan pertahanan dan keamanan, yaitu kesiapan TNI Polri dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa Wulandari. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ketahanan nasional. Yaitu di ancaman ada dua contoh, yaitu terorisme dan radikalisme. Yang kita tahu bahwa terorisme merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok radikal untuk menimbulkan rasa takut. Sedangkan radikalisme ini adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan atau ekstrim. Kemudian hambatannya adalah lemahnya infrastruktur hukum, kemudian adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, untuk lemahnya infrastruktur hukum ini itu seperti hukum yang tajam ke bawah, sedangkan yang tumpul ke atas. Kemudian ada kesenjangan sosial dan ekonomi ini seperti adanya perbedaan eh, upah di perkotaan dan di pedesaan. Kemudian ada tantangan, yaitu ada tantangan globalisasi ekonomi yang melemahkan kedaulatan lokal, yang mana itu mengakibatkan ketergantungan pada industri asing, pengaruh perusahaan multinasional yang dapat menguasai pasar lokal dan mengurangi kesempatan bagi UMKM. Selanjutnya, tantangannya adalah revolusi digital yang menciptakan resiko cyber, dan kemudian ada gangguannya, yaitu ada hoax dan disinformasi di media sosial akibat dari perkembangan teknologi dan konflik horizontal berbasis SARA. Next. Strategi penguatan ketahanan nasional yaitu adalah kebijakan pemerintah, yaitu meningkatkan pendidikan karakter berbasis Pancasila, baik secara formal dan informal. Kemudian ada investasi pada teknologi pertahanan. Ada
Strategi yang kedua itu adalah peran masyarakat, yaitu meningkatkan toleransi dan solidaritas antar warga negara. Kemudian meningkatkan kesadaran bela negara melalui program pendidikan seperti pendidikan keluarga kenegaraan, pendidikan sejarah gitu. Dan untuk strategi yang ketiga yaitu adalah kolaborasi internasional merupakan kerjasama dalam forum ASEAN, PBB, dan organisasi internasional internasional lainnya. Kemudian selanjutnya ada implementasi di Indonesia, di mana ada tiga, yaitu ada bela negara, yaitu ada program edukasi untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, yang mana program edukasi ini bisa secara formal dan informal, yaitu dengan secara formal itu melalui pendidikan keluarga kenegaraan di sekolah. Selanjutnya ada implementasi yang kedua itu kemandirian ekonomi, adanya program swasembada pangan di mana negara meningkatkan program swasembada pangan di mana ini Indonesia itu mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Kemudian ada implementasi selanjutnya ada penguatan pertahanan, yaitu ada kebijakan hilirisasi industri tambang dan modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Reza. Alasan diperlukannya ketahanan nasional yaitu untuk mendukung keberhasilan pembangunan bangsa, tegaknya hukum, terwujudnya kesejahteraan serta kemakmuran, terciptanya keamanan, terwujudnya kekuatan militer yang dapat digunakan untuk melindungi suatu bangsa dari ancaman luar maupun dalam seperti dalam ketahanan pangan atau energi. Tanpa ketahanan nasional, suatu bangsa akan menghadapi permasalahan, ancaman, atau gangguan yang dapat menghambat progres pembangunan suatu bangsa. Terdapat beberapa fungsi, yaitu mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah negara, menjamin keutuhan dan kesatuan bangsa, melindungi dan memelihara kepentingan nasional, menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, mendorong pembangunan nasional secara berkelanjutan, menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. Next. Tujuan ketahanan nasional, menurut Agus Wijoyo, sebagai Gubernur Lemhanas RI, tujuan dari ketahanan nasional itu adalah untuk pencapaian tujuan nasional untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencapai ketentraman umum, berkehidupan bangsa, serta mengerjakan disiplin dunia dengan dasar kemerdekaan, pemufakatan, dan keadilan sosial. Ada beberapa asas-asasnya, yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung, sehingga kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional. Azas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh dan terpadu dalam membentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Azas mawas ke dalam dan keluar. Sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dengan terciptanya keamanan dalam negeri, azas mawas ke dalam dan keluar memiliki makna untuk tetap selalu waspada akan perkembangan situasi yang terjadi, khususnya yang akan mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan mengandung nilai keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah aspek Trigatra, yang merupakan salah satu aspek alamiah yang menjadi bagian dari ketahanan nasional Indonesia. Trigatra terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek geografis yang bisa dilihat dari kondisi geografis, alam, dan hayati, termasuk kondisi kepulauan dan batas atau border Indonesia. Selanjutnya,
Gatra demografi, yaitu letak penduduk, penyebaran usia, kualitas, dan jumlah manusia. Selain itu juga ada gatra sumber daya alam, yaitu mineral, kesuburan tanah, air, rare earths atau bumi langka, energi termasuk yang terbarukan seperti angin dan surya, dan tak terbarukan seperti energi fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya, ada aspek pancagatra. Ketahanan nasional. Nah, aspek Pancagatra ini terdiri dari 5 aspek, yaitu gatra ideologi. Ideologi dari Indonesia adalah Pancasila dengan 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada gatra politik yang mencakup kebijaksanaan dalam mencapai tujuan dan kekuasaan, serta aktif dalam politik luar negeri. Selain itu juga ada gatra pertahanan keamanan yang mampu menghadapi ATHG atau ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kekuatan militer, alutsista, kesiagaan dalam hal darurat seperti bencana alam, dan invasi militer. Selain itu ada gatra sosial budaya, yaitu berbudi pekerti, gotong royong, melestarikan budaya, bersikap moral, kemanusiaan, dan berbakti sosial. Selanjutnya ada gatra ekonomi yang terdiri dari stabilitas dan produktif dalam kegiatan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Next, sumber sosiologis, historis, dan politik ketahanan nasional. Nah, sumber sosiologis ini terdiri dari ketahanan nasional yang bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan bangsa. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas. Bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada sumber historis. Nah, salah satu sumbernya adalah pada tahun 1960, yaitu ancaman komunis. Keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis menginspirasi para petinggi negara, khususnya petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis. Selanjutnya ada sumber politik, yang mana ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan tidak hanya ketahanan nasional, tetapi juga sebagai konsep berlapis, yaitu ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI merupakan lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia. Selain itu, Lemhanas juga membuat badan khusus yang bertugas untuk mengukur tingkat ketahanan Indonesia, yaitu Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Selanjutnya, kesimpulan dari kami dari presentasi kali ini terkait ketahanan nasional adalah ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat, yaitu kita bersama. Dengan menjaga ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, kita semua sebagai rakyat Indonesia dapat menjadi negara yang tangguh menghadapi berbagai ancaman. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.